Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan pagi kita hari ini adalah tidak memandang muka. Tidak memandang muka. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di dalam terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mulia, janganlah kalian membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahir. Sekali lagi saya bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mulia, janganlah kalian membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahir. Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, penampilan luar, paras yang cantik, paras yang tampan, ataupun kedudukan mereka. Di dalam bukunya yang berjudul Blink, Malcolm Gladwell membuktikan bahwa kita sering salah menilai orang. Salah satu contoh, tim juri yang akan memilih penyanyi dengan suara yang terbaik. Ketika para calon penyanyi itu diminta menyanyi di balik tirai, juri dapat menilai dengan objektif berdasarkan kualitas suara mereka. Namun, begitu tirai dibuka dan juri bisa melihat penampilan fisik para penyanyi, maka penilaian mereka pun berbeda. Juri dipengaruhi oleh kesan pertama terhadap penampilan fisik para penyanyi. Disadari atau tidak, kita sering memandang sesama berdasarkan penampilan fisik. Suka atau tidak suka, sering itu kita lakukan. Ya. Yakobus mencontohkan orang kaya yang berpenampilan mewah kerap menerima perlakuan khusus. Mereka dihormati, diberi tempat utama, suara mereka didengar. Sebaliknya dengan orang-orang sederhana yang berpakaian kumal, tidak menarik, kurang dipandang. Mereka dianggap sepi, ya, dan direndahkan. Itu bisa kita baca di dalam Yakobus 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kebiasaan menilai sesama hanya berdasarkan apa yang kelihatan bisa menyesatkan, bahkan dikatakan bisa berdosa, Bapak Ibu Saudara. Yakobus mengingatkan, orang miskin pun dapat dipilih Tuhan untuk menjadi teladan iman. Sebaliknya, ada juga orang yang tampak kaya tetapi berhati jahat dan menghujat Tuhan. Ada di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7.
Jangan tertipu oleh kesan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar menilai orang lain tidak hanya dari kesan dan penampilan fisik. Pandanglah setiap orang dengan kacamata kasih, sebagaimana kita memandang diri kita sendiri. Seperti ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hari ini jika kita menjumpai orang-orang yang penampilannya tidak baik, penampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ingatlah, dia juga dicintai oleh Tuhan. Dia juga dikasihi oleh Tuhan. Pandanglah setiap orang dengan penuh hormat. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemuliaan Tuhan bisa tampak nyata di balik wajah orang yang paling hina. Dan salah satu ciri kedewasaan rohani adalah tidak pilih-pilih, tidak memandang muka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau terima, kita koreksi diri kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau waktu-waktu lalu kita mungkin memandang muka, kali ini kita akan memperbaiki diri kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan memproses hidup kita sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sadar kelemahan kami Tuhan. Kami sadar kalau seringkali kami Tuhan Yesus memandang muka. Kami menganggap remeh sesama kami Tuhan. Bahkan kami tidak menghargai mereka Tuhan Yesus. Padahal mereka juga adalah ciptaan-Mu. Mereka juga dikasihi oleh Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu. Kami boleh memiliki mata seperti mata-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memandang sesama kami sebagaimana Engkau memandang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Dan apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin apapun itu Tuhan Yesus, Tuhan akan buat berhasil. Dan nama Tuhan boleh dipuji dan diagungkan senantiasa. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.